kita perlu ngebahas sesuatu nih yang paling penting banget di era zaman sekarang ini. Eh, aku punya pemikiran, kenapa ya anak-anak zaman sekarang itu sangat kecanduan dengan gadget. Padahal mereka itu adalah generasi bangsa kita. Kita bisa ngebayangin dong, kalau misal mereka terpengaruh sama gadget, bagaimana kabar mereka nanti di era-era berikutnya. Iya bener nih, di sekitaran rumahku juga banyak anak-anak yang SD itu udah main gadget, main ini, nggak pernah tuh keluar-keluar rumah atau gimana. Saya bentar dulu. Apa salahnya sih anak-anak itu main gadget? Sedangkan sekarang kan era digital, di mana teknologi itu harus dipelajari oleh anak-anak. Lagian juga main game di HP juga lebih seru kok, nggak panas-panasan, nggak ya nggak tertular penyakit dari yang luar gitu. Bukan seperti itu kan, tapi kalau kita bisa melihat nih, kalau anak-anak itu bermain gadget, kemudian kecanduan gadget, mereka itu sangat kurang banget untuk sosialisasi di masyarakat. Akhirnya mereka tuh nanti akan menjadi kaum-kaum individualis, ataupun kalau sebutan zaman sekarang tuh mereka akan cenderung menjadi generasi-generasi yang introvert gitu. Jadi mereka juga nggak ada sosialisasi sama masyarakat, mereka juga tidak pernah beraktivitas secara fisik, mereka juga akan terganggu kesehatannya secara mata dan juga dari sebagainya. Ya, kalau udah begini terus apa yang kita harus lakukan? Nah, enaknya gimana nih, Sep? Oh iya ya, susah juga sih. Tapi kayaknya ada deh komunitas yang bahas-bahas tentang permainan anak itu sih tradisional. Sebentar, kayaknya aku pernah lihat nih di sosial media. Oh iya, di Pekalongan ada nih komunitas permainan tradisional, namanya Traditional Game Returns. Gimana kalau kita bekerja sama komunitas tersebut buat kembaliin lagi permainan tradisional, dan juga supaya generasi-generasi kita atau generasi sumber daya manusia kita lebih bagus dan berkualitas. Bentar dulu ya. Jadi gini, kalau misalkan kita beri taruhan deh, kalau misalkan komunitas yang tadi itu lebih menyenangkan apa yang menyenangkan. Kalau misalkan komunitas itu menyenangkan, lebih baik untuk anak-anak, gue ikut deh pendapat kalian. Oke, bertantang ya. Jadi nanti besok atau hari Minggu kita gabung aja sama komunitas itu. Terus kamu ada ide nggak, Sep? Bener tuh, kamu harus ikut juga tuh gabung biar rasain gimana serunya ikut komunitas itu. Kalau menurutku sih kita tanya-tanya dulu deh ke komunitasnya itu mau nggak. Terus menurutku ada ide juga buat ngurangin pengangguran yang ada di kota Pekalongan ini. Kayak yang bikin permainannya itu loh, kan perlu tuh gimana kalau kita gunain anak-anak muda atau orang-orang yang belum punya pekerjaan gabung buat buat itu sih bikin permainannya itu. Nah, Gimana? bagus banget. Berarti kita juga sekaligus memberdayakan masyarakat yang memang belum mendapatkan pekerjaan supaya bisa tetap produktif dengan menciptakan permainan-permainan tradisional yang bakal kita pakai nanti buat aksi bermain tradisional. Nah, Gimana? menurutku gitu sih. Gimana nih? Udah, kita lihat aja nanti hari Minggu bagaimana serunya. Kalau misalkan lebih seru dari HP, gua bakal gabung dan gua bakal ajak teman-teman gua untuk undang anak-anak di sekitar gua ikut main di sana. Oke, berarti gini. Sekarang kita ngatur jadwal kita dulu. Berarti mulai besok kita ketemu sama masyarakat yang bakal kita berdayain menciptakan permainan tradisional. Kemudian nanti kita ikut aksi permainan tradisional tersebut, dan nanti kita juga bakal memberikan edukasi sedikit kepada anak-anak supaya tidak terlalu kecanduan gadget, karena ini juga termasuk eksploitasi anak loh, walaupun bukan secara langsung, tapi kan ada eksploitasi hak anak, di mana hak anak ini juga termasuk hak bermain anak. Jadi anak-anak itu juga punya hak sebenarnya, nggak hanya bermain gadget dan lain sebagainya. Jadi kita harus mengembangkan dan juga kita harus mengembalikan hak bermain anak supaya tidak terjadi eksploitasi anak yang lebih besar di kota Pekalongan. Jadi kalau main HP itu eksploitasi anak ya? Iya dong, kan karena kalau dengan gadget, anak itu akan kehilangan masa sosialisasinya, kemudian anak bakal hilang masa bermain bersama teman-temannya, dan yang terpenting adalah sumber daya manusia kita nanti akan semakin buruk. Mereka akan kecanduan HP dan HP. Mereka juga tidak punya jaringan, dan juga mungkin tingkat kecerdasan, kemudian kesehatan dan lain sebagainya juga bakal berpengaruh besar untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Benar nggak sih, Sep? Iya sih, menurutku juga gitu. Berarti aku juga ada sih tetangga-tetangga yang belum kerja, kemarin baru lulus, belum kerja, boleh tuh digunain. Jadi kita tuh selain bantu anak buat ngembaliin sosialnya dia buat ini, kita juga bantu masyarakatnya gitu loh.
gimana? Oke. Udah. Sekarang kita mau apa? Oke, sekarang kita langsung menuju ke lokasi masyarakatnya dulu aja. Kita survei dulu aja. Oke, Oke. ayo. Ayo. Oke, ayo. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Gini Pak, kita itu ada rencana buat ngajak Bapak. Kan saya kenal Pak Hakiki nih, katanya Bapak itu belum ada kerjaan ya Pak, mohon maaf. Itu daripada nganggur, ini ngisi waktu luangnya buat bergabung ke komunitas kita. Gimana? Boleh masuk dulu. Oh iya. Silakan masuk dulu. Oh iya Pak, makasih. Maaf dan makan. Oh iya nggak apa-apa, lanjutin aja. Jadi gini Pak, kan kita itu ada komunitas TGR namanya. Itu tuh kan buat anak-anak itu sih Pak, bikin mainan tradisional gitu ya. Kita tuh perkenalkan permainan tradisional lagi yang udah mulai nggak kelihatan, kita munculkan lagi. Lah dari kita mau mengajak Bapak, kan Bapak bisa nih bikin-bikin tentang permainan-permainan itu. Nah kita cuman butuh bakia sama enggrang dulu sih Pak, kalau Bapak bisa. Gimana nih? Oh bisa. Lagi pula saya sudah sedang cari pekerjaan sih. Saya juga berterima kasih karena sudah mencarikan pekerjaan buat saya. Nah, kebetulan banget nih Pak. Kami juga sesuai dengan program kami untuk memberdayakan masyarakat. Lagi pula masyarakat kami kan belum banyak yang bekerja. Jadi sekalian kita meningkatkan SDM kita. Gitu Pak, jadi kita tuh butuh permainannya itu cukup banyak, bisa buat dijual juga, nanti buat penghasilan Bapak juga kan. Nah kalau misal Bapak ada teman, boleh buat gabung ke kita juga. Oh iya Pak, kebetulan juga kita itu butuhnya nggak cuma sedikit sih, kita juga butuh banyak, bisa juga buat jual di online gitu. Jadi Bapak boleh ngajak teman-teman Bapak yang sekiranya bisa gabung ke kami. Oh kalau teman saya ada sih, kebetulan ini Mas Menol Asis juga masih membutuhkan pekerjaan. Oh ya kalau bisa sih nggak apa-apa. Iya, saya mau nanya ini Mbak, alat-alatnya dibuatnya itu banyak atau sedikit? Seperlunya dulu deh, kita kan perlunya berapa nanti kita bikin, dan nanti ada kita lebihin buat dijual juga. Berarti nanti kami juga ikut acara yang kalian buat itu ya? Ya, boleh juga Pak. Kami kan setiap hari Minggu pagi bakal ada acara apa? Iya, eventnya tuh setiap hari Minggu kita terjun ke lapangan Iya, di di alun-alun lapangan. Pekalongan loh. Kalau misal Bapak ikut gabung juga nggak apa-apa, buat meramaikan juga kan. Iya. Oh, Bagus. alat-alatnya seperti bakiat, baliho. Berarti untuk alat yang kami akan buat cuma sebatas bakiat sama enggang. Oh Nggak ada iya yang Pak, lain. saat ini kita masih butuh bagian sama Indra dulu. Kalau boleh tahu, bisa nggak ya bikin hari ini? Oke, insya Allah bisa ya. Ya, Ayo ya. kita bikin aja hari ini Ini mulai. buat sekarang.
Kota Pekalongan, kota kecil yang berada di Jawa Tengah yang menyimpan beribu potensi untuk dikembangkan menjadi kota kreatif. Kota Pekalongan yang juga terkenal sebagai kota ramah anak membutuhkan banyak tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang ramah anak pula. Mereka merindukan sungai yang jernih, sehingga mereka pun sudah tidak mempunyai tempat-tempat untuk bermain layaknya anak-anak kecil pada umumnya. Mereka lebih terpengaruh pada dunia gadget yang selalu menghantuinya, bahkan bisa merusak pada dirinya. Kriminalitas, kejahatan, hamparan sawah hijau membentang, dan udara yang segar, langit yang cerah. Sepertinya tempat itulah yang dirindukan oleh anak-anak mulai zaman sekarang. Ruang terbuka hijau pun sudah teramat langka di Pekalongan. Mereka membutuhkan ruang terbuka hijau untuk bermain, bersosialisasi, dan mengembangkan potensi diri untuk menjadi sumber daya insani yang luar biasa. Karena kota Pekalongan bisa membangun Indonesia menjadi lebih maju, lebih berkembang, tentunya dengan sumber daya manusia yang luar biasa pula. Oleh karena itu, eksploitasi anak harus segera dihentikan dan kita harus kembalikan hak-hak bermain anak, hak-hak sosialisasi, dan juga partisipasi. Pekalongan kota kreatif dunia, kota batik yang melegenda, pesona aneka ragam budaya, kesatari penuh cinta. Tertanam jati diri kota santri, luhur terjaga dan lestari.